Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua sobat Toku Lovers? Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu. Episode ke-45 Kamen Rider Gachard yang berjudul Takdir Pertemuan Persimpangan Cinta dan Benci telah tayang pada tanggal 21 Juli 2024. Ditulis ceritanya oleh Keiichi Hasegawa dan disutradarai oleh Katsuya Watanabe. Episode ini melanjutkan inti kisah dari Kajiki dengan Hijiri-san di mana nantinya diperlihatkan interaksi yang menarik pada keduanya yang membuat kita cukup terkagum-kagum pada pembawaan ceritanya, serta pada episode 45 kali ini juga bikin terkesan, terutama pada segi penokohan Kajiki yang keren banget. Episode dimulai langsung dengan pertarungan Majado dan Fire Gachard yang muncul kembali setelah lamanya beberapa episode berlalu melawan Malgam Jungle Jan. Sementara itu, Kajiki di samping mereka yang hendak menyelamatkan Hijiri terjatuh setelah Kloto menendangnya. Setelah kedua rider itu juga turut kalah, Kloto dan Yabuki pergi sembari menculik Hijiri. Renge dan Sabimaru tiba, lalu bergegaslah mereka mencari tempat Hijiri-san saat ini. Menggunakan alat Sumaho juga motor Goldes yang sudah lama tidak dikendarai Hotaro. Diperlihatkan di sini, Hijiri-san sudah berada di markasnya Gaelia. Di sampingnya ada Gaelia juga yang berkata kepada Hijiri-san bahwa ia orang spesial yang terpilih oleh bintang. Ya, palingan sih perkataan tersebut cuma sekedar sebutan untuk calon korban, untuk menghimpun kekuatan besar bagi Gaelia sendiri. Sementara itu, Spanner membantu Kyoka-san untuk meneliti Lachesis yang sudah dalam tahap selesai untuk pemulihan ingatannya. Spanner di sini jadi merasa simpati pada Lachesis karena bisa dibilang ia juga punya relasi soal hal lupa ingatan masa lalu yang juga pernah terjadi padanya. Spanner berkata, ingatan bisa menjadi harapan atau kutukan. Antara harapan yang bisa menjadi kekuatan atau kutukan yang bisa membawa kebencian dan hal buruk pada yang mengalaminya. Apapun itu, beberapa orang memiliki dampak yang berbeda atas ingatan mereka yang pernah dilupakan. Dan sepertinya, untuk saat ini pun mereka berdua juga khawatir tentang apakah penelitian Lachesis dapat memberikan harapan atau justru kutukan. Penelitian selesai. Lachesis memberitahu apa yang ia ingat. Ternyata model manusia dari Lachesis memang merupakan orang yang buruk, sombong, serakah, dan kejam. Tapi meski begitu, Lachesis tidak membencinya. Ia juga memiliki mimpi besar yaitu ingin menjadi seorang penyanyi yang sukses dan membawakan lagu-lagunya pada orang-orang di seluruh dunia. Setelah itu, untuk pertama kalinya, Lachesis mengatakan gacha pada impian itu sambil tersenyum, yang juga membuat Spanner cukup terkejut mendengarnya. Sementara itu, Kloto dihampiri Geryon dan Atropos untuk melihat kondisinya. Ya, di sini terlihat memang Kloto sampai saat ini masih bingung arah, yang tentunya mungkin juga kita sadari. Karakter Kloto sepertinya memang didesain menjadi sisi tengah dari trio saudari kegelapan. Maka dari itu, selama ini ia kadang terlihat ragu tentang apakah ia harus yakin dengan keinginan terdalamnya atau menuruti keegoisannya sendiri, yang membuat ia mudah terhasut oleh para raja kegelapan. Kloto di adegan ini terlihat sangat ingin mengembalikan masa-masa keluarganya berkumpul, alias berkumpul kembalinya para trio saudari kegelapan. Kloto meminta maaf atas dirinya yang membelot juga hal yang terjadi selama ini karena Kloto berusaha dengan cara apapun untuk mengembalikan Lachesis. Baiknya, Geryon sama memaafkan Kloto karena ia katanya mengerti tentang rasa kekeluargaan. Lanjut ke Gaelia, ia berniat merubah Hijiri-san kembali menjadi Malgam. Gaelia memperlihatkan masa lalu kelamnya lewat cermin ajaibnya. Saat temu kangen Hijiri dengan kakaknya, yang dimana kita ketahui pada scene itu, terdapat kakaknya yang mengungkapkan dirinya sebagai pelaku pembakaran dan juga menjadi Malgam, serta diperlihatkan Hijiri-san yang marah dan juga merubahnya menjadi Malgam yang ingin melenyapkan kakaknya sendiri. Langsung saja, ia mencoba dipancing oleh kemunculan Yabuki yang menjadi Malgam agar Hijiri semakin terpuruk. Dengan paniknya Hijiri, ia lalu keluar melarikan diri. Untungnya, Hotaro dan Kajiki berhasil sampai ke tempat Hijiri dan mendapati Malgam Jungle Jan juga berada di situ. Langsung saja Hotaro melawan Malgam itu, sementara Kajiki hendak menyelamatkan Hijiri, tapi justru Hijiri menolaknya dengan perkataan, "Jangan mendekatinya." Kajiki yang bingung pun segera mengejarnya. Disinilah interaksi yang mendebarkan antara Hijiri dengan Kajiki dimulai. Sesampainya Kajiki mengejar Hijiri, Hijiri berkata kalau ia merupakan adik dari seorang narapidana yang pernah menjadi monster. Dan seketika Kloto juga Gaelia yang berada dekat mereka memunculkan Malgam Factor, hasil sisa esensi Malgam baterai dari Hijiri. Bisa dibilang Malgam Factor itu merupakan tubuh salinan atau alter ego dari inangnya. Gachard saat ini jadinya melawan dua Malgam sekaligus. Dengan sigap,
Hotaro mengeluarkan Gachat Brothers Steam Hopper untuk membantunya. Malgam Factor hancur dengan mudahnya, namun ternyata secara mengejutkan malgam itu bisa muncul kembali. Hal tersebut dikarenakan rantai kebencian dalam inangnya masih tersisa sehingga Gaeliah bisa memunculkannya kembali. Malgam baterai itu kemudian menyerang Kajiki dengan sengatan listriknya. Jujur saja, pada adegan ini kita jadi merasa ngeri dan membayangkan bagaimana jika tersengat listrik seperti Kajiki. Tetapi Kajiki dengan kerennya masih bisa berdiri sembari menahan rasa sakit sengatan listrik itu. Namun setelah sengatannya berhenti, pada akhirnya Kajiki pun terkapar. Gachat berhasil mengalahkan malgam baterai itu untuk kedua kalinya menggunakan jurus Gachat Twin Buster dengan kekuatan kartu Rainbow Sabunadel lewat Gachat Buster agar mengulur waktu Kajiki untuk menyelamatkan Hijiri. Di sini, Hijiri lagi-lagi menolak ajakan Kajiki. Tapi Kajiki berusaha dengan susah payah untuk menyampaikan kebenaran masa lalu mereka agar Hijiri mengingatnya. Di adegan ini diperlihatkan interaksi Kajiki dan Hijiri yang keren. Kajiki mengungkapkan bahwa ia ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa di saat Hijiri terjerumus ke dalam keburukan hatinya sendiri. Namun meski begitu, Kajiki mengingat teman-temannya yang selalu membantunya dan membuat memiliki semangat serta keberanian untuk tidak menyerah. Sembari ia mengatakan itu pada Hijiri agar ia sadar. Hijiri yang masih membenci dirinya sendiri kembali memunculkan malgam dan membuat Kajiki terpental. Kajiki diserang bertubi-tubi tapi ia tetap berdiri kokoh, tidak peduli apapun yang terjadi demi melindungi Hijiri yang ia cintai. Sampai satu momen tiba, di mana Kajiki mengatakan hal yang sama persis pernah ia katakan pada episode 10 lalu, yaitu jangan lupakan kenangan bahagia itu ke Hijiri. Hijiri akhirnya mengingat semua masa lalu bahagianya bersama Kajiki dan membuat malgam faktor menjadi tidak stabil. Melihat peluang ini, Gachat meminjamkan X Gachat Halibur pada Stream Hopper dan ia menggunakan sebagai power up form lewat UFO X dan berhasil mengalahkan kedua malgam itu. Di adegan itu cukup tidak disangka sih, ternyata Gachat Brother bisa menggunakan power up item. Untuk itu, mungkin kita bisa berekspekulasi untuk form apa yang selanjutnya Gachat Brother bisa gunakan. Akhirnya Kajiki dan Hijiri bisa kembali berbicara dengan baik. Hijiri masih keheranan mengapa ia bisa lupa ingatan yang amat sangat berkesan itu. Minato Sensei pun menyusul, memberitahukan mereka kalau itu merupakan tugas akademi agar tatanan dunia dan kedamaian tetap terjaga sembari Minato Sensei memeragakan proses pemalsuan ingatan pada Yabuki yang masih berada di situ. Kajiki dengan berat hati ingin menghapus ingatan Hijiri sekali lagi agar Hijiri bisa hidup tenang serta melindunginya, meski itu berarti Hijiri melupakan Kajiki. Walaupun bukan Kamen Rider, Kajiki di episode kali ini keren banget sih. Kajiki akan melindungi Hijiri dengan segala cara dan apapun resikonya. Cocok disebut the real MVP di minggu ini. Meski begitu, pada akhirnya Hijiri tidak rela melupakan momen berharga bagi dirinya, terutama kenangan bersama Kajiki. Mantap nih, romansa Kajiki dan Hijiri di adegan ini dapat banget sih. Melihat semua itu, Minato Sensei membiarkan mereka berdua dengan ingatannya. Minato Sensei sudah belajar dari masa lalu dan juga memegang janji teman masa lalunya yang sudah tiada. Serta ia masih yakin pada potensi MC kita, Ichinose Hotaro dengan impian baiknya yang hebat itu melanggar aturan alkemi. Berpindah ke Gaeliah yang sudah kembali ke tempatnya memperlihatkan suatu lingkaran besar. Entah apa itu sebenarnya dan untuk apa, tapi yang pasti, lingkaran itu akan menjadi suatu masalah yang besar bagi Hotaro dan kawan-kawan. Di sisi lain, terlihat Hijiri dan Kajiki yang sedang berduaan di tepi jembatan sembari mengobrol soal Hijiri yang menyesal tidak berbicara baik-baik sebelumnya agar ia bisa menghindari festival kembang api. Mulai sekarang, Hijiri akan mencoba kembali bekerja di rumah hantu dan mencoba membujuk kakaknya untuk menganggapnya kembali sebagai keluarga. Tiba-tiba, UFO X muncul membentuk tanda hati dan diselingi kembang api yang diluncurkan oleh Hotaro dan kawan-kawan. Momen romantis yang bikin gemes terlihat saat mereka berdua berpegangan tangan, sembari diiringi latar belakang nyanyian Lachesis yang menyanyikan lagu milik sang pemeran itu sendiri, yaitu Sakamaki Alisa yang berjudul Just Say I Love You. Siapa sangka, Kamen Rider Gachat bisa memiliki chemistry romance yang disajikan dengan cukup indah seperti ini. Selanjutnya, diperlihatkan Lachesis yang semakin membiasakan diri menjadi manusia seutuhnya. Lachesis bersama Kyokasan menikmati sajian hidangan yang disajikan. Lachesis pun akhirnya bisa merasakan indera perasanya sekarang karena makanannya ia anggap rasanya enak.
Kyoka sekarang menyarankan Lachesis untuk mencari cinta agar semakin sempurna menjadi manusia. Tapi Lachesis tidak punya siapapun yang dicintai. Kyoka-san pun di situ mengatakan kalau yang memasak itu Spanner. Dan Lachesis tiba-tiba meniru jargon Spanner, yaitu lelucon yang tidak lucu. Tiba-tiba juga Geryon bertelepati dengan Lachesis dengan omongan ketidaksukaannya atas membelotnya Lachesis. Tetapi Lachesis yang terkejut menyembunyikan perasaannya dari Kyoka. Di scene ini sih entah Geryon memang bertelepati atau justru Lachesis sendiri masih punya rasa yang tertinggal untuk kembali ke kubu Geryon sama. Scene berpindah memperlihatkan lingkaran misterius milik Gaeria dengan serbuk hitam berjatuhan di tengah kota yang tidak disadari semua orang. Sembari Gaelia di situ berkata, kebencian adalah peta yang menuntun manusia dan Kemi menuju evolusi yang benar. Kenangan yang tersegel akan terlepas dan rantai kebencian akan menyelimuti dunia. Keesokan harinya di tengah kota, ada VTuber yang ternyata merupakan VTuber asli dari TV Asahi yang muncul di seri Kamen Rider Gachard. VTuber itu mengabarkan berita konspirasi hilang ingatan akan kejadian monster yang muncul pada orang-orang beserta video bukti Malgam Venom Deck yang ditampilkan. Hal tersebut tentunya akan membuat histeria massal dan memungkinkan Malgam lain akan bangkit tidak lama lagi. Terlebih, kemungkinan kejadian besar akan segera terjadi di seri Kamen Rider Gachard sebagai babak penutup. Episode ke-45 Kamen Rider Gachard secara keseluruhan keren banget. Sejauh ini, Kamen Rider Gachard selalu memberi sorotan pada tokoh sampingan yang dibawakan dengan amat baik, serta membuat para penonton cukup puas dengan konflik dan konklusi yang diberikan pada para tokoh-tokohnya. Terlebih di sini, sorotan utamanya yaitu Kajiki. Benar-benar serasa Kajiki ini karakter yang jantan dan keren meski bukan Kamen Rider. Harus kita akui, akting Amon KB, pemeran Kajiki, membawakan dengan luwes dan oke. Juga interaksinya dengan karakter Hijiri dengan romansa mereka disajikan dengan indah. Happy ending ya buat Kajiki dan Hijiri, semoga langgeng buat selamanya ya. Jadi, itulah dia bahasan dari episode 45 Kamen Rider Gachard. Bagaimana menurut pandangan serta komentar kalian terkait episode kali ini? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton video bahasan ini. Hana pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.